Pemirsa, kasus perundungan di lingkungan pelajar kembali marak terjadi. Jadi dalam sepekan terakhir ada 3 insiden terjadi di Aceh, Malang, dan di Tangerang Selatan yang seluruhnya melibatkan anak di bawah umur sebagai korban maupun sebagai pelaku. Merasa tertekan karena sering menjadi korban perundungan, seorang santri di Dayah Babul Maghfirah, Aceh Besar, nekat membakar gedung asrama pada Jumat dini hari. Penyelidikan Polresta Banda Aceh mengungkap pelaku yang masih di bawah umur mengaku ingin membalas perundungan yang dilakukan teman-temannya. Api dengan cepat melahap asrama yang dihuni para santri, namun tak ada korban jiwa dalam kasus ini. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, aksi perundungan oleh 3 remaja putri terhadap seorang siswi kelas 7 terjadi di gerbang TPU Kota Malang, dan rekaman video insiden ini viral di media sosial. Dalam 2 video tersebut terlihat korban mendapat tamparan dan pukulan secara bergantian oleh para pelaku. Korban mengalami luka memar di wajah, lengan, dan badan. Warga baru mengetahui peristiwa tersebut setelah video menyebar luas. Sementara di Tangerang Selatan, Muhammad Hisham, siswa SMP Negeri 19, mengalami gangguan penglihatan dan syaraf setelah dipukul teman sekelas menggunakan kursi. Kondisinya kini kritis dan dirawat insentif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Keluarga korban menilai pihak pelaku lepas tanggung jawab dan pihaknya menuntut keadilan. Rentetan kasus ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan pengawasan lingkungan sekolah serta peran aktif orang tua untuk mencegah kekerasan terhadap anak di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, ini adalah alarm serius bahwa perundungan di kalangan pelajar itu bukan lagi soal sepele. Tidak hanya menimbulkan luka fisik tapi juga berpotensi menghancurkan kesehatan mental remaja. Jadi bagaimana seharusnya sekolah, orang tua itu berperan dalam mencegah perundungan? Kita akan bahas pagi ini dalam dialog Indonesia Darurat Perundungan Alarm Serius Kesehatan Mental Remaja. Sudah tersambung bersama kami dari sambungan Zoom ada psikolog remaja Mira Damayanti. Mbak Mira, selamat pagi. Selamat pagi, Valen. Mbak Mira, baik. Kabar baik. Mbak Mira, bahkan perundungan ini disebutkan sampai ada korban yang mengalami gangguan syaraf. Jadi sebenarnya langkah awal untuk mencegah perundungan ini tidak terulang terus-menerus itu bagaimana, Mbak Mira? Bahwa perundungan itu sudah sangat dekat dengan kita. Jadi kita tidak bisa lagi menganggap bahwa kami ini berada di area yang bebas perundungan, kita nggak pernah tahu. Bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa terjadi mungkin pada sahabat kita, bahkan pada anggota keluarga kita. Jadi sudah nggak bisa lagi kita menjadi masyarakat yang apatis gitu. Bahkan kalau sudah jelas-jelas ada perilaku yang berubah gitu ya, ada bahkan di depan mata gitu ya, saya seringkali dapatkan memang kejadian itu sebenarnya lingkungannya tahu, teman sekelasnya tahu, gurunya bahkan mungkin juga tahu, namun ya tiada kuasa untuk menghentikan hal tersebut gitu. Oke, Mbak Mira, kalau tadi Anda katakan masyarakat kita tumbuh menjadi lingkungan yang apatis, bagaimana sebenarnya yang ideal, semakin jauh dari apatis itu seharusnya bagaimana? Bahwa kita tidak tinggal sendiri, bahwa ada lingkungan di sekitar kita, gitu. Kita menjadi tadi kalau dikatakan Valen untuk pihak sekolah, orang tua untuk waspada, itu kan kita membutuhkan kemauan ya untuk mengamati, untuk memahami, gitu. Itu yang sering sekali luput gitu, bahwa ya sudah yang dilihat sambil lalu saja, itu nanti juga akan berakhir dengan sendirinya. Tidak seperti itu. Terkadang yang kita lihat di depan mata ternyata di belakang itu adalah jauh lebih buruk ataupun lebih dahsyat. Gitu. Karena perundungan ini, kalau memang ini adalah di lingkungan sekolah, itu nggak hanya begitu ya, tapi memang juga bahkan di lingkungan kantor. Ini kan adik-adik ya yang usianya masih di bawah umur gitu kan, di mata hukum mungkin. Jadi bahkan di usia yang sudah dewasa sekalipun sudah bekerja, perundungan di kantor, perundungan di rumah, di keluarga itu juga ternyata semakin tinggi tingkat kejadiannya. Seperti itu. Oke.
Oke, pemirsa, saya mau ajak Anda juga pemirsa untuk ikut berpartisipasi dan berinteraksi dalam dialog kita pagi ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Nanti akan kami tanyakan langsung ke Mbak Mira, nanti dijawab semua pertanyaan dan tanggapan. Mbak Mira, menurut Anda pola perundungan yang terjadi sekarang, apakah ada yang berubah dari pola yang terjadi dulu sebelumnya, di generasi sebelumnya dengan yang sekarang? Tingkat perundungannya, intensitas ininya ya, emosi yang saya tangkap itu adalah semakin kuat, gitu ya. Sampai tingkatan nggak hanya korban dirundung itu nggak hanya sedih lalu menjadi takut, tidak ya gitu, karena memang dilakukannya oleh banyak teman-temannya gitu ya, terjadinya berulang kali, terakumulasi emosi-emosi tersebut sehingga menciptakan lebih dari kemarahan tapi sampai rasa dendam itu tadi gitu ya, gitu kan. Dan tadi kalau kita lihat yang siswi SMP memukuli, menampar temannya itu kan juga sampai direkam ya gitu. Bayangkan rasa malu gitu ya, harga diri yang terkoyak, kepercayaan diri yang runtuh gitu kan, itu ya dampaknya nggak sekedar hanya kondisi fisik tapi juga kondisi psikis yang bisa di kemudian hari ketika dia tumbuh menjadi manusia dewasa, manusia yang sangat rentan, sangat rapuh seperti itu. Apa sih Mbak Mira yang membuat anak berusia yang masih belasan tahun itu tega sampai hati untuk melakukan tindakan seperti itu ke sesama temannya? Jelas-jelas mereka selama ini tumbuh di lingkungan ataupun keluarga yang jauh dari kata penuh penerimaan, penuh kasih sayang, rasa cinta tanpa syarat begitu ya. Jadi mereka sendiri juga dari kecil saya bisa pastikan mereka mengalami kekerasan dalam interaksinya dengan anggota keluarga, terutama dengan orang tua. Seperti itu. Adakah cara untuk jadi bisa belas kasihan mengobati juga hal nggak ini? tumbuh ya. Mengobati atau memperbaiki bisa nggak? Saya tanyakan kepada Bapak Ibu gitu ya, kita sebagai orang tua gitu, apakah kita sadar bahwa ternyata selama ini kita adalah pelaku kekerasan terhadap anak-anak kita sebenarnya. Oke. Baik, Mbak Mira kita tahan dulu, ada penelpon pemirsa, ada Mas Resdi dari Malang. Mas Resdi selamat pagi, silakan Mas. Pagi, Bu Mira, saya mau nanya, bagaimana misalkan seorang anak yang menjadi korban bully biasanya kan tidak berani untuk berbicara kepada orang tua karena mungkin takut nanti malah tambah dibully atau mungkin takut orang tuanya sedih. Nah, bagaimana sebagai orang tua kita mencari tahu apakah anak kita menjadi korban bully ataukah ada gejala-gejalanya gitu yang menunjukkan kalau memang anak kita ini menjadi korban bully. Oke, baik. Terima kasih Mas Resdi. Itu Mbak Mira, gimana pada saat anaknya ya tidak bisa cerita ke orang tuanya padahal dia dibully di sekolahnya? Yang paling mudah adalah terjadi perubahan perilaku ataupun sikap pada anak-anak kita tersebut gitu ya. Yang biasanya ceria dia menjadi pendiam, menarik diri gitu kan. Atau yang biasanya tenang menjadi tampil mudah tersinggung, mudah marah gitu. Dan nilai pelajaran di sekolah mengalami penurunan karena yang bersangkutan sangat emosional sehingga mengalami kesulitan untuk fokus ketika harus belajar. Seperti itu. Nah, selaku orang tua, kita perlu memang ketika anak-anak kita masih bersekolah, perlu bekerja sama dengan pihak sekolah. Mungkin kita bisa mengkomunikasikan dengan guru-guru di pihak sekolah untuk berkomunikasi apakah wali kelas, guru BK gitu ya, melalui perbincangan-perbincangan ringan menanyakan dan memastikan kondisi anak kita apakah baik-baik saja atau ada sesuatu yang telah terjadi pada diri mereka atau mungkin dengan anggota keluarga lain. Di masa sekarang profesional banyak bisa ditemui, hotline untuk kasus-kasus perundungan itu sudah harusnya sudah cukup banyak.
Jadi proaktif mulai dari orang tuanya yang membuka jalan komunikasi juga bisa dilakukan gitu ya. Nah selanjutnya pemirsa ada lagi penelpon dari Jakarta, Mas Rizwan. Selamat pagi, Mas Rizwan silakan. Pagi Mbak Valen. Silakan Mas, selamat pagi. Ya, Bu Mira, yang terjadi di sekolah itu kadang ada geng sekolah dan dari geng sekolah itulah terjadi kadang perundungan. Bagaimana sekolah juga kadang membiarkan perundungan itu terjadi dengan membiarkan geng tetap hidup di sekolah. Itu aja Bu Mira. Kita tanya ke Mbak Mira. Mbak Mira, ini di sekolah saya juga ada geng. Dan geng itu kan kadang ada positifnya, tapi ada negatifnya karena bisa menimbulkan potensi membuli. Nah, gimana tuh? Sekolah harus seperti apa? Ya, jadi memang geng-geng ini klik-klik dalam usia sekolah gitu ya. Memang terkadang tadi bisa positif untuk menimbulkan rasa percaya diri karena dari geng tersebut seorang remaja bisa mendapatkan identitas dirinya ya gitu kan. Nah, keberadaan geng di sekolah memang dibutuhkan pihak sekolah, terutama mungkin dari kepala sekolah, guru-guru yang signifikan gitu ya, untuk mengajak mereka berdialog gitu, menjadi dekat dengan mereka. Dan lingkungan sekolah seperti kasus beberapa waktu yang lalu sebenarnya seperti entah tenaga security, lalu juga bapak ibu yang mengelola kantin di sekolah ataupun warung-warung di sekitar sekolah itu menjadi diharapkan untuk menjadi lingkungan yang tidak apatis. Jadi memasang mata, memasang telinga gitu kan, menyimak apa sih interaksi di antara mereka gitu kan. Terbiasa sekarang anak-anak mungkin berkomunikasinya agak terdengarnya seperti mengandung agresivitas ya dengan kata-kata yang kasar seperti itu gitu. Tapi di situ kita sebenarnya bisa menangkap apakah hanya sekedar berkata-kata biasa atau sebenarnya ada muatan emosi tadi yang saya katakan seperti rasa marah, rasa benci gitu kan. Itu yang lingkungan sekolah perlu menjadi kekuatan tersendiri gitu untuk melakukan pencegahan. Jadi dalam dialog kita pagi ini ada kesimpulan menarik yang saya dapatkan. Intinya pemirsa, kalau Anda mau jadi salah satu orang yang mencegah perundungan ini terjadi, jangan apatis. Tetangga, orang tua di rumah, di lingkungan sekolah, jangan apatis untuk kita sama-sama mencegah berbagai jenis perundungan yang mungkin terjadi. Mbak Mira, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.